Ya, shalom. Satu kesempatan yang luar biasa di mana pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami semua. Ada yang datang dari jauh dan ada yang juga sudah lama tidak hadir karena kondisi kesehatan. Tapi Tuhan memberikan kemampuan untuk kita boleh bersama-sama berkumpul pada kesempatan hari ini. Dan juga Tuhan kirimkan satu jiwa baru di antara kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melihatnya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama orang dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membacanya dan mendengarkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Gembala memberikan satu tema kepada saya yang dengan judul "Hidup dengan prinsip atau nilai kerajaan Allah versus prinsip dunia." Mungkin PowerPoint bisa ditayangkan. Nats ini saya ambil dari satu hal yang kita kerjakan pada bulan yang lalu, di mana tanggal 10 bulan September ada seorang dokter menelpon saya. Dia panggil saya Suk ya. "Suk, minta tolong untuk bisa datang ke Panti Breda. Di sana ada 2 orang yang kondisinya itu sakit parah. Yang satunya itu sudah
berbaring di tempat tidur, badannya sudah banyak luka-lukanya, tidak memiliki kesadaran, dan sudah sulit untuk diajak komunikasi, tetapi belum dipanggil Tuhan. Yang satunya lagi, orang ini jompo juga dan tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri. Tetapi seringkali beberapa malam, orang ini melakukan tindakan-tindakan yang aneh, turun dari tempat tidur dan berjalan. Saya seringkali ke sana untuk melihat, merawat kondisi orang-orang, di mana saya membantu untuk membersihkan luka-luka yang ada, karena perawat dari panti itu tidak bisa melakukan hal-hal semacam itu. Saya akhirnya berkata, baik, nanti saya akan berdoa dan saya akan kunjungi mereka untuk doakan. Lalu pada tanggal 13 saya WA ke suster yang ada di panti itu. Ini panti milik sebuah yayasan Katolik terkemuka dan ada di kota Singosari. Dan saya WA, Sus, izinkan kami untuk tanggal 14 sehabis ibadah bisa ke sana untuk mendoakan beberapa orang yang sudah kami terima informasinya. Dan dijawab, puji Tuhan Pak Simon, kami senang Bapak bisa bersedia menyediakan waktu untuk berkunjung mendoakan mereka. Dan pada tanggal 14 saya bersama dengan Pak Adi pergi ke sana, melihat kondisi yang ada, kita doakan. Dan yang satunya ini namanya Oma Prapti, memang sudah tidak bisa apa-apa. Tapi puji Tuhan pada waktu kita berdoa, saya pegang tangannya, saya bilang, Oma, kalau masih bisa mendengar suara saya, tolong gerakkan tangan Oma. Dan sepanjang waktu kita doakan, dia menggerakkan tangannya untuk mengaminkan. Dan ternyata yang kita doakan bukan cuma 2 orang, ada 4 orang yang harus kita doakan. Dengan latar belakang dari seberang, dan sesuai dengan kesaksian yang kami tanya, mereka tidak hanya beragama seberang tetapi juga rajin mengunjungi dukun dan paranormal. Dan puji Tuhan, beberapa saat kemudian saya mendapatkan informasi daripada dokter ini. Dia telepon, Su, terima kasih. Waktu saya ke sana melihat yang namanya Oma Prapti, walaupun kondisinya memang sudah bed rest, tetapi wajahnya cerah, ada sukacita. Saya bilang sama suster yang ada di sana, tolong dihubungi keluarganya untuk bisa diundang melihat kondisi daripada Oma. Nah, ini anak muda ini memang agak lucu ya dan mendahului Tuhan. Dia berpesan sama Oma ini, Oma nanti kalau saudaranya datang, Oma pamitan ya sama mereka satu-satu. Mendahului Tuhan. Tapi puji Tuhan, beberapa saat yang lalu kami di WA oleh suster yang ada, Pak Simon, kami bersyukur atas doa-doanya, karena dari 4 Oma yang kita doakan, 2 Oma sudah ditolong oleh Tuhan. Luar biasa. Kami sudah lama tidak melakukan pekerjaan kunjungan dan mendoakan orang, apalagi semenjak COVID. Dan ada sukacita tersendiri, kita boleh melakukan satu pelayanan. Dan pada waktu Pak Adi memberikan tema ini, biasanya Pak Adi itu kalau kasih tema mesti kasih ayat.
Jadi ini pas kasih tema tidak kasih ayat, sehingga Tuhan menggerakkan hati saya untuk menyampaikan satu bagian di dalam Roma 10 ayat 25 ini. Pada saat saya melihat ini ada satu bagian yang sering kita dengar, kita melalui khotbah, dan saya melihat ini satu contoh yang bagus untuk melihat tentang hidup dengan prinsip-prinsip atau nilai kerajaan Allah versus prinsip-prinsip dunia. Nah, saya tidak akan mengkhotbahkan dengan menggunakan versi-versi yang sudah biasa dikhotbahkan, tapi pada saat saya membuka firman Tuhan dari versi Yahudi, saya mendapatkan banyak berkat yang luar biasa. Saya akan mulai dari Lukas 10 ayat 25-37. Di dalam versi terjemahan baru dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Dalam versi Alkitab Yahudi, campuran bahasa Inggris dengan bahasa Ibrani, karena sulit untuk mencari Alkitab Perjanjian Baru berbahasa Ibrani karena kebanyakan berbahasa Yunani. Saya menemukan suatu istilah di sini, dikatakan a certain Talmid Chacham Baal Torah. Ada dikatakan dengan istilah Talmid Chacham. Ada seorang tertentu, jadi bukan semua orang ahli Taurat, ya, Baal Torah, bukan semuanya, tetapi katakan a certain, tertentu, Talmid Chacham. Talmid Chacham ini adalah satu gelar yang sangat tinggi dari seorang ahli Taurat, yang dia sangat ahli di bidang pemahaman tentang hukum-hukum Taurat. Jadi orang ini bukan ahli Taurat biasa. Orang ini adalah seorang yang sangat ahli sehingga memiliki gelar khusus. Saya diskusi dengan Bapak Gembala dan Bapak Gembala bilang itu profesornya Pak Simon. Jadi memang tidak semua orang. Jadi banyak orang kuliah boleh menyelesaikan mendapatkan gelarnya di bidang tertentu, tapi tidak semua orang itu cum laude. Nah, ini cum laude-nya. Dan di sini dikatakan apa di dalam ini? Dikatakan untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Istilah yang dipakai adalah buat mitzvah, ketetapan apa yang harus aku lakukan untuk aku mewarisi yang namanya Chanei Olam, kehidupan abadi. Karena Yesus ini sendiri juga adalah orang Yahudi yang sebelum dia melayani, dia juga masuk di dalam sekolah kerabian. Nah, karena banyak sekali ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus yang menjadikan pertentangan bagi mereka, sehingga mereka nanya dasarnya apa, gitu, yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena kehidupan kekal itu tidak ada di dalam keyakinan daripada orang-orang Yahudi. Mereka hanya percaya bahwa orang yang mati suatu ketika akan dikumpulkan kembali semua tulang-tulang keringnya dan dibangkitkan, hanya itu. Lalu kemana nggak tahu. Itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam YouTube dan sebagainya, orang-orang Yahudi yang meninggal entah dari negara manapun dikirim dengan pesawat terbang, dan itu jenazahnya, peti-petinya semua ditaruh di Gunung Sinai.
Mereka berharap bahwa tulang terang kering itu nanti sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam kitab suci akan dibangkitkan kembali. Nah, ini pemahaman mereka yang keliru. Bahwa kebangkitan itu bukan tentang kebangkitan fisik. Tetapi Yesus menyampaikan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku akan beroleh hidup yang kekal, adalah rohnya itu tidak binasa, tetapi rohnya itu hidup di dalam kekekalan. Itulah sebabnya orang ini datang untuk menguji Yesus. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Karena Yesus tahu bahwa orang ini bukan orang bodoh, bukan orang sembarangan, bukan sekedar ahli Taurat, dia orang pintar. Sehingga orang itu menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang disampaikan oleh ahli Taurat ini sebetulnya bukanlah suatu hal yang tercatat di dalam kitab suci Yahudi atau Talmud, tetapi ini sebetulnya adalah suatu keyakinan yang mereka yakini dan mereka bawa di dalam doa-doa mereka, yang dan ini dicatat di dalam buku doa mereka, yaitu bahwa doa ini harus diucapkan di dalam setiap ritual keagamaan. Jadi walaupun hal ini bukan sesuatu yang ada di dalam kitab suci, karena ajaran ini adalah ajaran kasih yang ada di dalam perjanjian baru, tapi orang Yahudi selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini di dalam doa-doa mereka, agar supaya mereka mengajar anak cucu mereka agar belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan sekuat kerenapan mereka, dengan akal budi mereka, dan dengan mengasihi sesama manusia sebagaimana mengasihi diri sendiri. Lalu pada ayat 28 kita baca di sini, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Dalam versi yang berbeda kita melihat, and Rebbe Melech Hamasya said to him, your answer is from ristik. Ada kata from, ada kata ristik. Ini bahasa Ibrani, from ristik. Kata ini memiliki makna yang hampir sama. From ini artinya sangat religius, sangat taat kepada agama, cenderung melaksanakan hukum agama yang dilakukan dengan disiplin yang sangat tinggi. Jadi Yesus berkata, jawabmu itu sangat religius sekali, dengan penuh ketaatan engkau melakukan hukum agamamu. Ditambahkan, Tuhan mengatakan dengan kata ristik. Ristik berasal dari kata Yiddish yang berarti benar atau tepat. Cara yang benar dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama atau sesuai dengan norma yang diharapkan. Jadi ada dua kata yang sama dengan makna yang hampir sama juga, from dan ristik. Dengan kata lain, kalau kita bisa katakan dengan istilah yang lebih umum, jawabmu itu hebat, tepat, dan engkau sangat-sangat patuh menjalankan agamamu. Kalau kata ini diulang dua kali, walaupun dengan istilah yang sama, berarti memberikan satu penekanan bahwa ketaatan orang ini patut diacungi jempol. Karena itu yang istilah-istilah semacam ini dalam tradisi Yahudi, kalau satu kali itu cukup
2 kali itu berarti ada penekanan lebih dari cukup. Kalau diucapkan sampai 3 kali berarti luar biasa. Nah, itulah yang dikatakan Yesus, jawabanmu itu sangat religius. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Apa yang dikatakan di sini? Pada ayat 29 kita melihat, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Versi yang berbeda berkata, because the Baal Torah wanted to justify himself, tetapi ahli Taurat itu ingin membenarkan dirinya, to be Yisdak im Hashim. Jadi dia tidak hanya ingin membenarkan diri sendiri, tapi to be Yisdak im Hashim itu adalah ingin juga dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ini satu hal yang kadang ini ada banyak yang terjadi di dalam masyarakat kita. Bahkan mungkin sadar atau tidak sadar kita juga sering melakukan hal semacam ini. Seolah-olah ada satu kesombongan bahwa aku ini orang pintar. Dan kepintaran ini bukan hanya aku sendiri mengakui, tapi kalau bisa diharapkan orang lain juga mengakui akan kepandaian saya. Untuk mencari pembenaran, pengukuhan atas statusnya. Dan lalu dia bertanya, dan siapakah sesamaku manusia? The basis of his own soke, he said to him, who is my Rea? Kata soke adalah ada satu harapan di mana dia tidak hanya ingin mendapatkan pengakuan dari Yesus, tapi kata soke ini adalah dia juga berharap bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang diucapkan itu akan mendapatkan satu pahala. Kalau mungkin ada di antara kita yang berasal dari agama seberang, ada istilah di seberang yang dipakai di dalam bacaan-bacaan mereka, ada yang disebut soheh, gitu. Itu ada yang dikatakan tidak soheh, gitu. Jadi ada ayat-ayat yang kalau dibaca dan dilakukan itu mendapat pahala, dan ada ayat yang kalau dilakukan itu tidak mendapatkan pahala. Kata yang sama berasal dari istilah Ibrani ini, soheh. Jadi dia tidak hanya ingin mendapatkan pengakuan, tapi dia juga ingin mendapatkan satu pahala. Sehingga dia berkata dengan, siapakah sesamaku manusia itu? Lalu Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Inti cerita dimulai dari sini. Saya melihat ada satu perumpamaan yang mungkin kita baca berkali-kali. Ayat ini ada mengisahkan tentang 3 orang tokoh penting. Yang 2 tidak melakukan sesuatu, sedangkan yang 1 melakukan kebaikan. Itu yang selama ini juga saya baca dan saya dapatkan daripada Injil yang saya bahas pada pagi hari ini. Tetapi pada saat saya membaca versi ini, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, di mana kata penyamun menggunakan bahasa asli adalah sodedim. Sodedim ini penyamun. Tetapi kita lihat bahwa di dalam bahasa Ibrani, setiap kata, setiap alfabet itu memiliki makna. Kata A, alif,
selain memiliki makna A, dia juga memiliki simbol Allah. Begitu juga untuk alfabet-alfabet lainnya. Bahkan di dalam bahasa Ibrani ini tidak hanya memiliki makna, tetapi dia juga memiliki hitungan. A, alif, memiliki nilai 1, memiliki nilai 100, memiliki nilai kekal. Inilah pada saat saya menggali lebih dalam tentang perumpamaan ini, saya melihat ada sesuatu yang berbeda dari apa yang saya pahami selama ini. Kata penyamun memiliki satu simbol, adalah pencipta kerusuhan yang melakukan sesuatu yang sifatnya gangguan di tengah-tengah kehidupan manusia atau di tengah-tengah masyarakat. Cerita ini bukan hanya sekedar cerita orang yang dirampok, tetapi saya melihat lebih jauh bahwa ada makna yang luar biasa di samping 3 tokoh yang dibahas di sini. Kita masuk ke ayat berikutnya, ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Kita melihat ini imam. Apa tugas daripada imam? Imam pada hari-hari ini adalah seorang tokoh agama besar. Hari ini mungkin bisa diumpamakan sebagai seorang pendeta. Imam hanya memiliki tugas mengajar, menyampaikan firman di bait Allah. Kenapa imam ini tidak melakukan sesuatu pada waktu dia melihat orang ini terkapar? Ada alasan secara budaya. Bahwa dia turun mungkin akan melayani karena dia pergi ke Yerusalem. Turun ke Yerusalem pasti melakukan pekerjaan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan hanya sekedar turun ke Yerusalem untuk jalan-jalan. Ada tradisi dan hukum yang mengatakan apabila dia menyentuh orang yang mati maka akan najis. Apabila dia bersentuhan dengan darah maka dia akan najis dan tidak layak untuk melayani. Inilah konsep-konsep daripada orang yang hidup di dalam kebenaran ketaatan agamawi. Tidak hanya imam, tetapi dikatakan apa? Ayat berikutnya dikatakan, kemudian seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Siapakah Lewi ini? Lewi adalah pembantu imam. Hari ini Lewi adalah majelis-majelis dan pelayan-pelayan Tuhan. Karena budaya yang ada, yang menjelaskan bahwa orang yang akan melayani Tuhan, walaupun tidak melayani Tuhan, apabila dia bersentuhan dengan mayat atau darah, maka najis. Pertanyaan yang sama kepada setiap kita. Kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Apakah prinsip-prinsip daripada duniawi akan selalu ada di dalam diri kita? Kita berpegang pada ketaatan-ketaatan agama tetapi tidak berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita mungkin rajin beribadah. Mungkin kita rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di gereja. Kita mungkin rajin dalam melakukan kunjungan-kunjungan. Tetapi apakah benar yang kita lakukan di situ adalah murni pelayanan dengan satu dasar adalah kasih? Itulah prinsip-prinsip tentang nilai-nilai dan ajaran-ajaran duniawi. Pada ayat ke-33 kita lihat,
Lalu datang seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dikatakan dalam versi yang lain, and a certain Samroni. Samroni lagi ngetop ya hari-hari ini ya. Itu. Jadi tidak semua orang Samaria. Karena orang Samaria ini adalah orang yang dianggap berbeda dari orang Yahudi pada umumnya, Mas, dan mereka tidak saling akur. Dikatakan di situ dia melihat kondisi orang ini, dikatakan he was filled with rahme somayim. Kata somayim ini berasal dari kata samayim, mayim, surga, langit. Versi Indonesia dikatakan belas kasihan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan rahme samoyim. Jadi hatinya ini dipenuhi dengan rahmat surgawi. Orang yang hatinya dijamah oleh Tuhan, kepenuhan akan kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, maka di dalam orang itu akan timbul yang disebut salah satunya adalah belas kasihan. Sehingga tidak gampang ya untuk membuat orang itu melakukan sesuatu di dalam pelayanan yang benar-benar. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak benar-benar banyak membangun komunikasi yang akrab dengan Tuhan, maka yang namanya digerakkan oleh Tuhan melalui yang namanya rahme samoyim ini tidak akan ada di dalam hidup. Untuk melakukan sesuatu yang tadi disampaikan oleh tema yang diberikan oleh Bapak Gembala adalah hidup di dalam nilai kerajaan Allah. Ini membutuhkan yang namanya rahme samoyim. Apa yang terjadi pada saat seorang ini mendapatkan jaman daripada Tuhan? Kita lihat pada ayat yang ke-34. Orang itu pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Istilah yang dipakai apa? Pouring shemen and yayin. Dan shemen itu minyak, anggur itu yayin. Ada satu hal yang sangat luar biasa di sini. Apa itu minyak? Minyak ini di dalam di dalam keyakinan orang Ibrani bukan sembarang minyak. Minyak adalah simbol yang adalah suatu media yang dipakai untuk media pengurapan dan pengudusan. Sehingga orang yang dipakai oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, yang mendapatkan jamahan Tuhan, kemanapun dia ada, hidupnya akan memberikan pemulihan-pemulihan kepada orang. Dia orang Samaria ini melakukan menyirami minyak. Mungkin kalau kita membaca versi ini sekilas, seolah-olah ini adalah untuk membersihkan lukanya dan mengobatinya. Ini bukan hanya bicara tentang fisik, tetapi secara rohani, ayat ini bicara bahwa orang ini melakukan pemulihan untuk orang ini. Orang yang diurapi adalah orang yang dikuduskan. Seberapa banyak kita yang melayani Tuhan, membuat jiwa-jiwa
dan membawa mereka di dalam pengudusan. Begitu juga dia, apa yang dilakukan? Selain menyiram minyak, dia juga menyirami, menuangkan dengan anggur. Anggur, yain, adalah simbol daripada sukacita, simbol daripada perjamuan, simbol dari membangun suatu hubungan yang manis, yang harmonis. Itulah yang harusnya dikerjakan oleh setiap orang yang percaya. Jadi orang percaya bukan tugasnya hanya datang ke gereja, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, membaca Alkitab, melakukan devosi. Tetapi sejauh mana engkau dalam hidupmu menjadi berkat bagi sesama. Memulihkan mereka yang terluka. Menggiring mereka yang tersesat. Ada banyak orang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Yang penting kan aku sudah bawa dia ke gereja. Cukupkah demikian? Saya pernah merasakan satu hal yang hampir sama dengan itu. Ada seorang mengajak saya, Aimon, kita main yuk ke satu tempat, ada acara apa, sudahlah nanti kan tahu sendiri. Pada saat kita ada di tempat itu, ternyata di situ ada satu pesta perjamuan, standing party. Setelah saya tidak ajak tempat itu, saya berada di dalam suasana pesta yang mungkin tidak jauh beda pada saat kita membawa jiwa baru, kita bawa orang itu dalam gereja. Pada waktu saya ada di tengah-tengah pesta itu, kemudian teman saya bertemu dengan temannya, ngobrol, pergi ke sana kemari dan melakukan banyak hal yang saya tidak tahu. Tetapi kemudian saya bertanya dalam diri saya kesini nih ngapain? Ya mungkin saya merasakan enak ada di tengah-tengah pesta, di tengah-tengah suatu perjamuan. Pertanyaan yang sama juga terjadi pada saat kita membawa jiwa baru datang kepada rumah Tuhan. Apakah cukup kita membawa orang itu datang ke rumah Tuhan untuk ikut di dalam ibadah saja? Merasakan satu sukacita, merasakan satu pesta surgawi di rumah ibadah. Pertanyaannya, lalu follow up-nya bagaimana? Karena ibarat seorang penabur benih, kita tidak hanya cukup membuang benih itu ke tanah, ya kan? Tapi benih itu perlu dirawat. Pada waktu kita sudah menebar benih itu, maka benih itu perlu juga disiram, perlu dipupuk, dan perlu dipelihara agar memperoleh pertumbuhan. Inilah yang dikerjakan oleh orang Samaria. Tidak hanya dia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Satu istilah yang dipakai di sini, he brought the man to a melon and care for him. Tempat penginapan sesuai dengan jalan ceritanya, memang orang yang sakit perlu tidak cuma dirawat, lalu ditinggal di pinggir jalan, tetapi perlu dibawa ke rumah sakit. Tetapi mungkin zaman itu tidak ada yang namanya rumah sakit, maka dia titipkan orang ini di penginapan. Apa simbol daripada kata melon di sini? Melon ada memiliki beberapa hal yang saya catat di sini. Melon adalah penginapan, tempat berhentian dalam suatu perjalanan. Simbol daripada perjalanan hidup yang butuh untuk
diistirahatkan, dan untuk mampir di persinggahan untuk melakukan satu perenungan atau devosi. Kalau engkau lelah di dalam hidup, jangan kau terus berjuang sendirian. Engkau memiliki keterbatasan di dalam kekuatan. Fisikmu itu lemah. Firman Tuhan berkata, mengingatkan kita, beristirahat. Gunakan waktu yang ada untuk merenungkan keadaan dirimu. Pergunakan waktu yang ada untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk mencas dirimu sendiri. HP ini kalau dipakai, powernya itu turun, maka perlu dicas. Begitu juga dengan keadaan hidup kita. Jangan kau mengandalkan kekuatan. Kenapa? Tempat transit ini penting sekali. Karena kehidupan kita ini juga suatu perjalanan sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu. Perjalanan hidup kita itu masih panjang. Kita perlu berada di tempat pemberhentian, penginapan untuk melakukan suatu perjalanan hidup yang lebih panjang untuk mencapai satu tujuan yang lebih besar. Itulah kenapa firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengingatkan kepada setiap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pada saat engkau sibuk dengan pelayananmu, pada saat engkau sibuk dengan melakukan apa yang disebut melayani, ambillah waktu sejenak untuk ngecas diri kita sendiri. Duduk tenang di hadapan Tuhan. Jangan kau mengandalkan kekuatanmu. Jangan kau hanya bergembira pada saat kau bisa membawakan puji-pujian di sini. Memimpin pujian sebagai singer, sebagai pemusik. Tapi beristirahatlah, duduklah tenang untuk melakukan pemulihan bersama dengan Tuhan. Biarlah kehidupan kita bukan sebagai orang-orang duniawi yang sibuk setiap hari harus cari yang namanya setoran. Karena setiap hari harus nutup bank. Ada bank pagi, bank siang, bank sore. Entah singkatannya apa, ada BCA, entah apa itu. Gitu. Ada yang sangat hafal dengan istilah-istilah itu di sini. Ya kan? Tapi biarlah kita belajar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar untuk menenangkan diri, mengistirahatkan diri kita. Kita boleh bersama-sama melakukan satu persiapan di dalam pelayanan kita. Di dalam kehidupan kita. Untuk suatu tujuan hidup yang lebih besar dan lebih berarti. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat ke-35 dikatakan, keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya kembali pada waktu aku kembali. Dinar, mata uang yang sudah sering kita dengar melalui berbagai macam pembacaan. Dinar ini adalah simbol daripada kekayaan. Mata uang rohani yang memiliki nilai. Sesuatu yang membawa pengaruh. Tetapi uang memiliki tanggung jawab moral. Kita bicara tentang uang di sini berarti kita bicara tentang beberapa hal. Uang lambang daripada ekonomi yang berkeadilan. Jadi hati-hati bagi yang pegang uang.
Pada saat kita memegang uang, berarti Tuhan menitipkan talenta kepada setiap kita. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2 talenta, dan ada yang diberikan lebih. Sehingga uang ini harus dipergunakan secara adil. Bukan karena punya uang engkau bisa menekan orang kecil, orang rendahan. Bukan karena punya uang engkau bisa memperlakukan mereka seenaknya sendiri. Bukan karena uang engkau bisa melakukan satu eksploitasi pada orang-orang di sekitarmu. Tetapi uang juga harus bisa menjadikan filantropi dan suatu amal. Uang dibutuhkan untuk membantu sesama. Uang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, baik di lingkungan pelayanan maupun kesehatan dan masyarakat. Uang harus diinvestasikan dengan baik. Ada banyak hari-hari ini, tidak hanya anak-anak Tuhan, tetapi juga ada banyak sekali pekerja-pekerja, bahkan juga orang-orang yang mengerti dengan jelas tentang bagaimana tentang firman Tuhan, tapi mereka memainkan uang mereka untuk hal-hal yang tidak benar. Ada beberapa yang mengajak saya, Pak Simon main saham. Ini kan investasi. Bagi saya itu bukan investasi, saham itu judi. Karena apa? Investasi yang kita lakukan adalah investasi yang bersifat benar-benar mendukung sesuatu yang dalam jangka panjang memiliki nilai-nilai yang bersifat halal, yang bersifat memiliki suatu perencanaan yang penting untuk bisa melakukan berbagai macam hal yang bersifat kebaikan. Sosialisasi yang kita pakai di dalam kehidupan orang-orang Kristen adalah bagaimana kita menggunakan uang yang dipercayakan Tuhan kepada setiap kita untuk melakukan apa yang disebut dengan diakonia. Itu prinsip kekristenan, prinsip pelayanan. Lalu kembali kepada tema di dalam apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Tentang hidup dengan prinsip kerajaan Allah versus prinsip dunia. Sejauh mana kita memilih daripada kehidupan 3 tokoh ini? Apakah kita akan belajar hidup dengan pola-pola sebagaimana yang dilakukan oleh seorang imam dan orang Lewi? Apa kita akan belajar hidup sebagai seorang Samaria yang hidup dengan nilai kerajaan Allah, the value of the kingdom of God? Nilai kerajaan Allah adalah suatu nilai yang sangat ekstrim. Karena apa? Nilai-nilai adalah nilai yang akan menerobos suku, agama, etnis, dan berbagai macam hal. Nilai kerajaan Allah bukan tentang hitung-hitungan. Tetapi nilai dari kerajaan Allah adalah berbagi untuk kebaikan. Apa yang Tuhan katakan kepada setiap kita? Ayat 37 ditutup dengan jawab orang itu, orang yang menunjukkan belas kasihan. Kata Yesus kepada dia, pergi dan berbuatlah demikian.
Sejauh mana kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata juga kepada kita, pergi dan lakukanlah hal yang sudah kita dengar pada pagi hari. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kita ambil waktu sejenak untuk kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah hidup kita hari-hari ini adalah orang yang hidup dengan ajaran-ajaran ketaatan agamawi? Apakah kita adalah seorang Samaria yang baik hati? Yang hati kita ini dipenuhi dengan rahmat somayim. Hati yang digerakkan oleh Tuhan, hati yang jamah oleh Tuhan. Sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang manusia katakan, mungkin aku gak mampu Tuhan. Tapi saat Tuhan menjamah engkau akan menjadi lebih daripada seorang Petrus. Menerobos berbagai rintangan-rintangan tanpa takut. Dan melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Dan menegakkan kerajaan Allah di bumi.